Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi matriks yang mencakup 5 hal. Yang pertama, pengertian matriks, kedua, jenis-jenis matriks, ketiga, kesamaan matriks, keempat, transpos matriks, dan yang kelima, operasi matriks. Yang pertama, apa sih itu matriks? Jadi, untuk memahami pengertian tentang matriks, perhatikan contoh berikut. Seorang siswa mencatat hasil ulangan hariannya untuk pelajaran matematika, sosiologi, akuntansi, bahasa Inggris dalam tabel berikut. Jika kolom pertama dalam baris pertama kita hilangkan dan menyisahkan angka-angkanya, kemudian kita beri tanda kurung atau kurung siku, maka akan seperti ini. Sehingga pengertian matriks yaitu kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut disebut elemen-elemen matriks. Untuk menyatakan suatu matriks, biasanya digunakan huruf kapital seperti double A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan untuk menyatakan elemen matriks ditulis dengan huruf kecil, sebagaimana contoh di bawah. Banyaknya baris dan kolom menyatakan ordo dari matriks tersebut. Jika kita mengambil salah satu elemen matriks double A, misalkan A12 mempunyai makna anggota matriks double A pada baris pertama dan kolom kedua. Yang kedua, apa saja sih jenis-jenis matriks? Yang pertama yaitu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Dan yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Dan yang ketiga, matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Yang keempat, matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 0, sedangkan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Yang kelima yaitu matriks identitas adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lainnya semuanya 0. Selanjutnya matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kesamaan matriks. Coba perhatikan bahwa 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 3 tambah 2, 9 sama dengan 3 kuadrat. Perhatikan juga hal di samping. Matriks tersebut adalah dua matriks yang sama. Demikian juga dengan matriks di bawah. Dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama dan semua elemen yang seletak bernilai sama. Soal contoh, tentukan nilai X, Y, dan Z di bawah ini. Karena kedua matriks tersebut sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama, maka diperoleh X sama dengan 2, 12 sama dengan 3Y, Y sama dengan 4, 2 kurang Y sama dengan Z, 2 kurang 4 sama dengan Z, Z sama dengan min 2. Jadi, X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Materi selanjutnya yaitu transpos matriks. Transpos dari matriks double A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh matriks double A dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya sehingga berordo N kali M. Notasi transpos matriks N kali M adalah A pangkat T. Contoh soal, perhatikan di bawah ini.
Tentukan A pangkat T dan ordonya. Terlihat dari matriks double A bahwa elemen baris ke-1 adalah 4,2 dan min 1, sedangkan elemen baris kedua adalah 3,5 dan 6. Untuk mengubah matriks double A menjadi A pangkat T, posisikan elemen baris ke-1 menjadi kolom kedua sehingga diperoleh sebagai gambar di bawah. Ordo matriks double A adalah 2 kali 3, sedangkan ordo A pangkat T. Materi terakhir yaitu operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Apabila double A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka penjumlahan A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak dalam kedua matriks tersebut. Perhatikan contoh berikut. Yang kedua yaitu pengurangan matriks. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka hasil pengurangan A kurang B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry yang seletak dalam kedua matriks tersebut. Matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dikurangkan. Perhatikan contoh berikut. Yang ketiga yaitu perkalian matriks dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriks A sama dengan AIJ, maka matriks KA sama dengan KAIJ adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks double A dengan double K. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar dapat dilihat pada layar, dan perhatikan contoh tersebut. Yang keempat, perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya matriks baris kedua. Perhatikan contoh soal tentang perkalian matriks dengan matriks. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.